Bismillah. Oke, sekarang masuk ke senyawa-senyawa penyusun larutan elektrolit. Kalau kita bahas larutan elektrolit, kita ingat sama yang namanya larutan kan? Nah, larutan ini tuh berarti yaitu harus ada pelarut dan harus ada zat terlarut. Nah, pelarut yang kita pakai itu umumnya air ya, H2O. Nah, cara larutan itu ngeionisasi itu gimana? Misalnya H2O ya, ada NaCl, kita larutin di H2O. Nanti jadinya gimana? Jadinya ya Na plus terbuat ion-ion Na plus dan Cl min terpisah lagi gitu ya. Maksudnya gitu. Nah ini nanti pergerakannya sebenarnya gimana sih? Ingat ya, H2O itu kan ikatan kovalen polar. Berarti dia ada polaritas di situ. H yang elektronegativitasannya lebih kecil dari O, dia positif. Karena dia ketarik sama O yang negatif. Karena lebih tinggi elektronegativitasan O daripada H gitu ya. Nah, berarti nanti Na yang plus dan Cl yang min di ion-ion Na yang plus kation, dia akan berinteraksi sama O yang min. Nih. Ini ada O yang min ya. Atom-atom O yang min sama belakangnya ada H sama H kan. Nah, nanti Na ini dia kayak berinteraksi sama O-nya karena O-nya yang negatif. Gambaran kita aja ya. Nanti kalau di mikroskop ya beda, nggak kayak gini. Nah, kebalikannya, Cl karena dia negatif, Cl min karena dia negatif, nah dia berarti interaksinya sama yang sisi positif dari H2O, yaitu H-nya. H-nya kan yang dua itu. Nah, O-nya yang luar. Seolah-olah NaCl yang tadinya nyatu, karena dia garam, dipisah lagi jadi Na plus dan Cl min. Karena dia garam ya. Oke, ini aja deh. Nah, garam itu adalah senyawa ionik. Kelebihan. Yang terdiri dari ion-ion, yaitu ion positif, kation, dan ion negatif, anion. Yang akhirnya senyawa tersebut itu netral muatannya. Makanya kalau kita lihat garam yang paling umum di kita, misalnya garam dapur, itu kan aslinya ada plus sama min kan, tapi jadi netral muatannya jadi nol karena ya plus dan min itu plus 1 min 1 jadi nol. Ada lagi garam yang buat obat misalnya kalium iodida, potasium iodida, nah dia juga plus 1 min 1 jadi nol. Sama ya CaCO3 juga gitu, kalsium karbonat. Oke, sekarang kita akan bahas senyawa-senyawanya. Masih ingat senyawa-senyawa kita ada apa aja? Kita buahin dulu ya. Oke. Jenis senyawa yang udah kita bahas dulu kan ada senyawa ionik ya. Nah, senyawa ionik di larutan elektrolit ini gimana? Dia ya nanti ngasilin ion-ion ini kan, ion namanya ionik, berarti ngasilin ion positif dan negatif kayak NaCl tadi. Berarti nanti dia menghasilkan ion-ion, ion-ion positif dan ion-ion negatif. Terus dia apa lagi? Terus dia berarti karena ada pergerakan ion-ion ini, dia berarti bisa menghantarkan listrik. Tapi nggak semuanya bisa menghantarkan listrik. Bisa mengantarkan listriknya itu pada fase zatnya itu entah dia liquid atau dia aqueous, cairan ya. Aki ini maksudnya larutan ya. Sorry. L itu liquid, yaitu dia cairan. AQ ini dia
larutan. Cairan larutan. Oke, contohnya apa? Ya, contohnya tadi NaCl tadi ya, garam dapur. Ada lagi yang namanya senyawa, kalau masih ingat kovalen kan, tapi kovalen berdasarkan polaritasnya ada kovalen polar dan non polar. Kita bahas yang polar dulu. Kovalen polar itu berarti apa? Kovalennya yang terkutub, polarized. Karena kayak tadi H2O tadi, dia ada yang sisi menarik lebih kuatnya menjadi dia negatif, dan sisi yang tertariknya dia jadi positif, ya, terkutub kayak gitu maksudnya. Terus berarti kalau kayak gini dia masih bisa mengantarkan listrik, karena ini mengantarkan listrik tadi karena terjadi ionisasi juga ya, ionisasi. Nah ini juga mengantarkan listrik karena ionisasi juga. Tapi nggak sehebat ionik, senyawa ionik. Kenapa? Ikatan ionik karena kalau tadi dia bisa di fase cairan dan fase larutan, nah kovalen polarnya cuma bisa di larutan aja. Karena ion-ion di pas dia jadi cairan itu, pas dia di L itu nggak sekuat itu pergerakan ionnya. Kalau di ionik tadi L udah cukup kuat untuk mengantar listrik, di kovalen polar enggak. Jadi kalau di sini mengantarkan listrik itu L sama AQ, kalau untuk S dia enggak. Nah tapi kalau untuk di kovalen polar dia ada dua yang enggak. Kita tulis di sini ada dua, S sama L ya juga. Oke, terus ada lagi yang namanya kovalen polar kan. Nah, tadi contohnya belum ya. Contoh kovalen polar ini misalnya HCl ya, asam klorida. Ya udah, dia kan berarti nggak terkutub, nggak ada positif, nggak ada negatif. Kalau tadi ionik emang karena transfer elektron dia positif negatif, kovalen polar karena ada terkutub elektronegativitasnya cukup besar sehingga ada negatif positif. Nah ini bener-bener nggak ada kutubnya, berarti nggak terionisasi di sini ya. Nggak ada ionisasi berarti nggak ada penghantaran listrik, berarti dia nggak menghantarkan listrik sama sekali. Contohnya apa? Contohnya misalnya gula ya, gula pasir misalnya itu. Oke, segini dulu untuk senyawa-senyawa penyusun larutan elektrolit.